Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang daripadamu. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, jika masuk pencobaan, anggaplah suatu kebahagiaan. Anjuran yang sulit untuk diterima. Mudah mengucapkannya tetapi berat melakukannya. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia pada saat kita masuk dalam pencobaan? Suatu hal yang mustahil. Tapi tunggu dulu saudara. Jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan. Perhatikan kata anggaplah. Dalam bahasa aslinya kata anggaplah dipakai kata hegeomai. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kon. Kata kon berasal dari akar kata kerja go to lead yang artinya memimpin. Jadi ayat renungan kita hari ini saudara ingin mengatakan apapun yang menimpa hidup kita, pikiranlah yang harus memimpin hidup kita, bukan emosi. Jika kita kehilangan sesuatu yang berharga yang kita sangat sayangi, jangan sedih, jangan panik, jangan marah dan jangan kecewa. Pakai pikiran sehat kita. Bukankah kita masih punya kesempatan untuk memperolehnya kembali? Usaha kita bangkrut, pilot, macet, jangan pakai emosi atau merasakan. Jangan pakai emosi atau perasaan kita. Jangan bilang habis sudah, tidak ada harapan lagi. Tapi sekali lagi saudara, pakai pikiran kita. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, sepanjang Tuhan masih memberi kita nafas, bukankah peluang masih terbuka lebar bagi kita? Kita harus memohon kepada Tuhan supaya menghadapi itu semua. Kita dibimbingnya untuk selalu menggunakan pikiran yang memimpikan hidup kita. Kita dibimbingnya untuk selalu menggunakan pikiran yang memimpin hidup kita. Pikiran yang sudah diperbaharui. Pikiran yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Pikiran yang selalu berharap kepada pertolongannya. Pikiran yang mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Ada kisah seseorang pemuda saudara. Seorang pemuda kecapean. Ia beristirahat di bawah pohon lengkeng yang sangat rindang tentunya. Ia menengadah ke atas dan melihat buah-buah lengkeng yang kecil-kecil. Kemudian ia melihat ke tanah
tampaklah pohon semangka, buahnya besar-besar dan berat, tergeletak di atas tanah karena batang pohon semangka kecil. Pemuda itu merasa aneh atas ketidakadilan yang dilihatnya. Semangka besar terletak di tanah karena pohonnya pendek dan batangnya kecil, sedangkan lengkeng yang tergantung di atas kecil-kecil, padahal pohonnya tinggi dan batangnya besar-besar. Saudara, pemuda itu bertanya kepada Tuhan, "Mengapa ya buahnya besar dan berat, pohonnya pendek dan batangnya kecil, sehingga nampak tidak kuat menahan beban semangka yang berat itu? Sedangkan lengkeng yang buahnya kecil, pohonnya tinggi dan batangnya begitu kokoh." Apa Tuhan tidak keliru? Tuhan tidak menjawab pertanyaan dari pemuda sok pintar itu, saudara. Tuhan hanya mengirimkan angin sepoi-sepoi hingga membuat pemuda itu mengantuk dan kemudian tertidur. Beberapa saat kemudian, Tuhan meniupkan angin yang lebih kencang ke arah pohon lengkeng itu, sehingga buah-buah lengkeng yang kecil-kecil itu berjatuhan ke bawah dan menimpa muka dan dahi yang pemuda itu. Pemuda itu terbangun dan kaget luar biasa. Apa yang dikatakan pemuda yang terkejut itu karena muka dan dahinya tertimpa buah lengkeng? Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik dan bijak. Seandainya buah lengkeng sebesar buah semangka, apa jadinya dengan kepalaku? Saudara, pelajaran berharga apa yang kita dapat dari kisah ini, saudara? Saudara, pelajaran berharga apa yang kita dapat dari kisah ini? Tuhan tidak memerlukan nasihat dari kita, saudara. Dia lebih tahu dan lebih bijak dari kita. Kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur dan bersyukur karena kasih-Mu, bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, mengingatkan kami betapa sungguh luar biasa akan kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib karya-Mu di dalam hidup kami, dan sungguh mulia dan agung Engkau ya Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah. Kau layak menerima ucapan syukur, pujian-pujian dari mulut kami. Kami bersyukur saat ini, memuji Engkau dan berterima kasih karena segala kebaikan-Mu, agar kami Tuhan menyadari dengan sungguh akan karya-Mu, akan keagungan-Mu, akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami pribadi lepas pribadi. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, memuji-muji Tuhan, tidak melupakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami yang sering kali lupa untuk memuji Tuhan. Betapa kami sering terlalu fokus pada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami ya Bapa. Sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjawab sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan, sukacita, dan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.